bukan Pak belum ada kecilnya nama. kan, Pak kecil yang ini yang Iya. ngetok. Nggak mungkin nggak ada. Belum dapat. Nggak Pak, dia Bawa karet gelang buat mainan. Mungkin dia siap-siap kalau ada komen-komen yang itu dibetet gitu aja sama ibarat gelangnya. Fura-fura faham, fufu fafa. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main, main Tamiya, main figur-figuran. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Mas, legonya nanti dibawa ke kantor Jakarta juga, Mas. Apa? Legonya dibawa ke kantor Jakarta juga. Enggak, ini biar dibawa anak-anak. Mas, itu kameranya mau dibagi nggak, Mas? Apa? Kameranya tuh. Yang dibakar, Mas. Bagi juga bukan ke kita. Bayi ajaib. Itu akibatnya kalau orang fura-fura faham. Anak kecil akan bilang, iya, Bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang, Bapak suruh kami belajar matematika. Sementara Bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mestinya. ya Allah ya. Ya gimana nggak diketawain begitu. Lagian masih masa-masa produktif, masih masa-masanya bermain, mobil-mobilan, main layangan, maksa, mimpin negara. Udahlah Bran, mending lu balik aja Bran. Malu Bran, diketawain sama yang bayar lu. Lu makan, boker, tidur kan dibayar sama rakyat. Jangan sampai malu-maluin. Udah pulang aja pulang. Jadi pajangan juga janganlah. Udah pulang aja pulang. Ntar besok-besok bukan bawa karet lagi, bawa mobilan. Bran. Ini mimpin negara, Bran. Negara bisa maju, negara bisa rusak. Tergantung pemimpinnya. Nah, lu kan masih belum ngerti. Ini pulang aja, Bran. Nanti sabar ya. 50 tahun lagi. Lu belajar baca aja dulu gitu. Kasihan, Bran. Jangan mau dibohongi sama bapak lu. Jangan mau, Bran. Pulang ya. Pulang. Mandi sono, cuci kaki. Bobo. Ya. Pulang gak lu? Pulang ya. Pulang. Tapi sebelum pulang, lu ceramain dulu itu. Rakyat yang gaji lu, ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai, para kiai, para bapak, para parah banget bangsa ini. Ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Standar intelektual Gibran. Kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi orang model beginian kok bisa jadi wapres. Gua jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato. Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Bapak dua, ibu dua. Bapak. Bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai. aduh salah terus ya. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran. Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur, parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur, Tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu.
Saat diminta untuk memberikan sambutan di acara MTQ misalnya, tidak berani. Kemudian pernah diminta untuk menghadiri acara di kampus-kampus dan dialog bersama mahasiswa, juga tidak berani. Nasib. Ya bayangkan saja ya, orang nomor 2 di Republik ini, tapi kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat memimpin rapat juga full baca teks, dan materinya itu tidak berbobot sama sekali. Bayangkan saja. Itulah mengapa saya pernah mengatakan, ibarat buaya, barang ini memang belum cukup matang, tapi dipaksa matang dengan cara karbitan. Nah, jadilah kemudian fufu fafa. Gibran, ya, betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Contohnya apa? Pidato melalui YouTube gitu ya kan. Itu lalu apalagi kemarin ke Karo pidato soal hilirisasi Menyan gitu ya. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Membandingkan wakil presiden misalnya Muhammad Hatta, Tri Sutrisno, apalagi Sultan Hamengkubuwono, yang semua mereka itu diingat sebagai wakil presiden yang bermutu kan. Itu yang ingin kita lihat sebetulnya. Jadi semua hal yang ingin kita bayangkan akhirnya batal setelah beredar video-video ini. Tidak mungkin kita tutupi lagi, itu kapasitas dari wakil presiden. Kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematika? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh. Imajinasi tumbuh dari dia bermain. Ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Dari mana tiba-tiba ada ide bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika? Kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Ketika anak baru masuk SD, jangan mereka ajarin baca tulis, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, jangan dulu, tapi mereka belajar tentang etika. Masuk itu yang jadikan sebagai salah satu indikator bahwa beliau ini cemerlang gitu ya. Jadi sejujurnya saya nggak bisa berdiskusi lagi gitu loh. Nah itu contoh-contoh yang paling the best menurut Pak Bung Ade Armando. Oleh karena itu beliau layak dicalonkan sebagai calon wakil presiden terbaik sepanjang sejarah di dunia. Kira-kira begitu. Jangan tanggung-tanggung lah kalau mau banding-bandingan. Kalau masih ada apa yang disebut ternak Mulyono itu, ini saya pakai istilah yang beredar di sosial media itu, merasa terganggu dengan analisis kritis dari beberapa atau sejumlah pengamat. Itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak juga tahu apa yang menjadi arah dari bangsa ini. Jadi semua itu menjadi semacam cara publik untuk melihat kok ujungnya akhirnya seseorang hanya berbicara seolah-olah dia paham, fura faham alias fufafa. Ya khusus terhadap Gibran tentu publik memberi perhatian berlebih lagi kan, karena dia adalah wakil resmi dari negara sebagai wakil presiden tuh. Lalu mungkin jurnalis asing memantau Indonesia mulai membaca kapasitas dari Gibran, tetapi sepertinya itu dianggap sebagai yang penting ada berita gitu kan, mau bikin ngaco atau kata Ibu Mega aut-autan pun tidak ada soal di situ, yang penting kamera ada terus. Jadi melekat di situ keinginan untuk tetap hadir di dalam perbincangan publik, walaupun sebetulnya mungkin sekali beliau pun Pak Gibran tidak tahu, tidak ngerti bahwa dia itu lagi dibully sebetulnya. Yang penting ada laporan dari tim media dia bahwa apa istilahnya itu, notifikasinya banyak sekali tuh, followers bertambah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana seorang presiden, seorang wakil presiden itu menuntun negeri ini. Kendati Pak Jokowi itu tidak banyak berharap, tetapi dia sendiri harus punya inisiatif untuk membekal dengan pengetahuan, membekali dengan konsep tuh, mengerti apa yang sedang dianalisis oleh netizen. Tentu dia mulai paham bahwa ada hal yang
yang dituntut lebih dari situ, tapi sekaligus mungkin publik menganggap ya kami tuntut lebih juga, ya udah segitu batasnya kan. Jadi masa lalunya tetap akan dibicarakan melalui, sekarang mulai banyak lagi yang mempersoalkan jejak pendidikan dari Pak Gibran, lalu Fufufafa tetap ada di dalam sorotan publik. Nah, kita selalu melihat bagaimana sebetulnya negeri ini hendak pamerkan pada dunia satu perbandingan yang timpang antara mereka yang elite hari ini dan elite di zaman Orde Baru misalnya, yang ya pasti pinter-pinter karena teknokratisnya jalan, tapi politiknya otoriter. Apalagi di zaman demokrasi parlementer di mana semua menteri itu berpikir, semua menteri itu terlibat di dalam kekuatan gagasan tuh, dan bahkan Bung Hatta mengatakan bahwa menteri kabinet itu adalah otonom karena dia harus mengucapkan pikiran atas dasar kapasitasnya, bukan sekedar menerima perintah dalam sidang kabinet. Jadi soal-soal inilah yang memungkinkan kita mulai was-was bahwa Indonesia sebetulnya sangat kekurangan kaum yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, kembali lagi tingkah laku dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan dari berbagai netizen ya, dari berbagai kalangan dan berbagai akademisi. Berkali-kali selama hampir 2 tahun ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh, dan ini membuat para netizen ini geram ya. Masa sekelas wakil presiden yang dipilih dengan dana 71 triliun menghasilkan wakil presiden yang kelasnya begini. Dan kali ini Gibran kembali tersorot kamera bermain karet gelang ya ketika berkunjung ke Aceh ya, berkunjung ke Aceh. Di situ Gibran meninjau ya mungkin perbaikan dari bencana kemarin ya. Dan ketika diwawancara oleh para wartawan dan juga masyarakat, Gibran ternyata tangannya ini memainkan karet gelang, dan itu kan ya sangat ya tidak lazim lah bagi seorang wakil presiden. Kalau salahnya sih nggak ada salahnya, mau mainan karet, mau mainan Tamiya, mau main mobil-mobilan, mau bawa mainan sekarung juga nggak ada salahnya, sah-sah saja. Tetapi kalau untuk sekelas wakil presiden, masa sih sambil ditanya tangannya sibuk memainkan karet seolah-olah melepaskan ketegangan ataupun melepaskan kegugupan. Dan ya mungkin ada ya, kalau menurut dokter spesialis ya, menurut para psikiater, ada juga orang-orang yang ketika tegang untuk melepaskan ketegangan, untuk melepaskan nervousnya, ada yang memainkan karet, ada yang ya memainkan ujung bajunya, kan ada yang juga seperti itu. Dan mungkin kebiasaan Gibran ini memainkan karet gelang, dan pertanyaan besarnya adalah karet gelangnya ini didapat dari mana? Apa tadi habis makan nasi bungkus ya, bersama ya kelihatan merakyat lah, makan nasi bungkus bersama masyarakat, karet gelangnya dibawa dimainkan atau bagaimana? Atau sebelum berangkat ketika di rumah ataupun di kediamannya di istana, ke dapur dulu nyari karet gelang ya. Kan ini menjadi pertanyaan, kok bisa wakil presiden mainkan karet gelang gitu loh. Kan ini sesuatu yang aneh ya. Kalau salahnya nggak ada salahnya, cuman ya kurang enak saja dilihatnya ya sebagai wakil presiden, masa mainkan karet gelang sih. Ya sah-sah saja, nggak ada salahnya sih, nggak ada sama sekali, nggak ada yang salah di situ. Tapi kalau sekelas wakil presiden mainkan karet gelang ketika diwawancara, dan yang membuat heboh kabarnya video-video yang menayangkan Gibran ini soal karet gelang ini diminta dihapus atau bagaimana ya kabarnya ya. Tapi ya kita nggak tahu juga, dan terkadang tersebar luas di media sosial ya. Video ini akhirnya viral ya, bahwa wakil presiden kita ketika ya melepaskan ketegangan dan mimik mukanya pun seolah-olah menahan ya emosi atau menahan
Kan kelihatan sekali sambil memainkan karet gelang ya tanpa sadar mungkin ya. Atau bisa jadi itu melepaskan ketegangan, dan berkali-kali, bukan kali ini saja wakil presiden kita membuat kehebohan. Beberapa waktu yang lalu yang pidato dengan kata-kata para-para ya, dan juga ada hilirisasi kemenyan, dan dia masih banyak lagi lah kita. Ini kan menandakan bahwa wakil presiden kita ini memang ya mohon maaf ya kalau memang ya belum pantas lah, mesti banyak belajar dulu, belum waktunya untuk menjabat sebagai wakil presiden yang ya mestinya memberikan contoh dan ya terlihat berwibawa lah di hadapan masyarakat ataupun di hadapan para akademisi, ya, siap berdebat, siap beradu argumen. Ini boro-boro mau berdebat, mau beradu argumen dengan akademisi ataupun dengan mahasiswa, menghadapi masyarakat di bawah saja, masyarakat yang mungkin terdampak bencana itu masih gugup dan gemeter ya. Nanti pertanyaannya jawabannya bagaimana sambil ya memainkan karet gelang di tangannya. Ini kan sangat tidak wajar sekali ataupun tidak elok dilihat, apalagi menjadi namanya wakil presiden kan menjadi headline di dunia ya, di sorotan dunia. Apa enggak ya ini yang namanya wakil presiden Indonesia? Bagaimana tanggapan dari orang-orang di luar sana nanti ya? Ini kan menjadikan sebuah citra yang kurang bagus bagi bangsa Indonesia. Tetapi apapun itu, ya itulah kualitas dari seorang wakil presiden kita yang dipilih dengan dana lebih dari 71 triliun ketika Pilpres kemarin ya. Dan hasilnya seperti ini kan sangat disayangkan sekali. Tapi biar bagaimanapun ya dan sekarang ini lagi banyak sekali gugatan soal ijazah beliau ya. Salah satunya dari Bung Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana yang membuat saya embara bahwa siapa yang bisa menunjukkan ijazah SMA sederajatnya Gibran akan mendapatkan hadiah awalnya 100 juta rupiah. Tapi Gibran diwawancara naik menjadi 250 juta rupiah. Dan mungkin nanti akan naik lagi ketika beberapa hari tidak ada yang bisa menunjukkan. Siapa tahu ada yang kepincut ya memberikan dokumen, dan ini nanti bisa diteliti lagi oleh Prof. Denny Indrayana. Dan itu disiarkan secara langsung dari sebuah stasiun TV, benar-benar menantang wakil presiden kita itu menunjukkan ijazah SMA sederajatnya baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, apapun bentuknya, itu dokumen yang memperkuat bahwa beliau adalah lulusan sekolah SMA sederajat gitu ya. Tapi sampai hari ini tidak ada tuh yang berani bisa membuktikan ya sekelas wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang notabene beliau adalah anak mantan presiden 2 periode, mantan presiden ke-7 Joko Widodo ya, yang juga ijazahnya masih diperdebatkan di pengadilan. Dan ini kan suatu fenomena yang tidak mengenakan ya, meskinya Indonesia sudah fokus soal pembangunan, apalagi Presiden Prabowo kemarin sudah pidato pertanggungjawaban di DPR ketika 14 Agustus kemarin ya, pidato kenegaraan untuk yang kedua kalinya masalah ya. Presiden Prabowo di DPR, dan sama sekali di situ wakil presiden ya hanya duduk dan ya seperti itulah. Dan komentarnya ketika wakil presiden ini dimuat di media, komentarnya itu bawa karet gelang enggak. Banyak kan komentarnya itu, apakah wakil presiden ini bawa karet gelang menghadapi sidang ataupun rapat di DPR dan segala macam. Ini jangan-jangan ngantongin karet gelang lah. Ya, silakan Anda cek semua komentarnya soal karet gelang yang lagi viral ini. Meskipun kabarnya video soal karet gelang ini ya segera dihapus atau bagaimana, tetapi setelah kita cek itu ternyata copyright ya, yang menghapus videonya itu ternyata copyright. Dan
sudah ada penjelasannya dan itu sudah menyebar luas di media sosial, mau diapain lagi. Mestinya pihaknya Gibran ini ya atau para termul-termulnya ini memberikan klarifikasi. Tetapi mau dibela bagaimanapun itu sudah terjadi dan itu memang real. Saya juga tadinya apakah ini manipulasi dari AI atau bagaimana, tetapi enggak, itu memang video real ya, yang memang Gibran memainkan karet gelang itu. Jadi ya mau nggak mau ya ini harus ditelan mentah-mentah nih oleh para pendukungnya ya. Dan apakah sekelas ini yang akan maju lagi di 2029? Itu kan sangat berpengaruh sekali. Kalau memang Anda masyarakat Indonesia yang sudah cerdas, sudah melek politik, seharusnya pemimpin yang seperti ini nih ya cukup sekali ini saja ya. Kalau memang nanti sampai 2029 ya cukup sampai situ saja. Memang kualitasnya segitu, mau diapain, mau dipoles bagaimanapun ya memang segitu kualitasnya. Kalau nggak di briefing sebelumnya berhari-hari, yang keluar ya seperti itu. Kalau secara spontan ditanya oleh masyarakat, ditanya oleh mahasiswa, ditanya oleh akademisi, mungkin gelagapan, nggak bisa jawab, dan ya mungkin hanya memainkan karet gelang atau mungkin mainkan mobil Tamiya, kelasnya seperti itu. Nah, harusnya di briefing dulu, nanti ditanya seperti ini, jawabnya ini, pertanyaannya ini, nanti jawabnya ini, ya dihafalin dulu berapa hari, baru nanti ditanya. Ketika ada tamu undangan ya di briefing dulu, nanti pertanyaan seperti ini. Ya selalu seperti itu. Ketika spontan ya begini, yang ditanya apa ya tidak menjawab pertanyaan dari para masyarakat, tidak menjawab pertanyaan dari wartawan, justru sibuk tangannya memainkan karet gelang sambil mimik mukanya itu seolah-olah tegang ataupun menahan panas terik matahari atau bagaimana, kita juga nggak jelas ya. Dan itu yang terjadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.